Kenapa sih? Hanya karena libido ingin berhubungan suami istri, ya kan? Tapi tidak bisa melihat, oh, Mbak istri sedang haid ya, sedang menstruasi. Eh, aku harus menunjukkan rasa sayang dan cintaku kepada dia dengan tidak memaksakan pada saat Mbak istri sedang tidak bisa memenuhi kebutuhan batin mas suami. Tapi, jangan salah, ada caranya. Nah, ini yang akan Mbak Su sharing sedikit ya. Untuk Mbak istri dulu nih, untuk Mbak istri dulu. Mbak istri, saya pun juga memahami. Saya juga perempuan. Pada saat saya menstruasi, libido lagi tinggi-tingginya. Nah, kita kan nggak mungkin berhubungan ini ya, Miss V dengan rudal mas suami masuk kan tidak mungkin. Dan itu dilarang di agama saya ya. Dan ini buat yang non-muslim sekalipun, sudah pernah dibahas oleh beberapa dokter objin di luar sana, dan saya juga pernah konsultasi, itu sangat tidak dianjurkan. Mas suami sangat tidak dianjurkan ya. Nah, caranya kalau Mbak istri itu bisa kita dengan berpelukan yang hangat dan mesra dengan mas suami, lalu kita bisa berciuman, mohon maaf ya, ini sekali lagi konten dewasa, ini untuk Mbak istri dan mas suami yang sudah menikah, bukan untuk yang lajang yang belum pernah menikah ya, mohon maaf. Saya lanjutkan ya. Ini kita bisa tadi sampai mana? Dengan berpelukan ya. Kita berpelukan yang mesra hangat sekali dengan mas suami, lalu kita bisa berciuman bibir. Tempelkan dada Mbak istri dengan dada mas suami, saling berpelukan erat. Ini dari sisi Mbak istri ya. Nah, berpelukan erat, lalu kita berciuman, yang awalnya berciuman pipi, lalu ke leher dan ke bibir. Nah, itu dengan hangatnya pelukan dan dekapan yang sangat erat, dan dengan bibir kita menempel ya Mbak istri dengan bibirnya mas suami, itu sudah bisa melepaskan endorfin atau hormon bahagia ya. Sebentar ya Mbak istri, saya lupa itu apa namanya, boleh bantu di kolom komen ya, saya agak lupa. Hormon kebahagiaan yang ada di setiap orang pada saat mereka sedang bahagia itu ada hormon yang rilis ya Mbak istri mas suami. Nah, ini dari segi Mbak istri ya, kita bisa berpelukan hangat sekali lagi, lalu kita bisa berciuman bibir mesra sekali dengan mas suami, bisa dengan satu lagi. Pada saat berciuman bibir dengan mas suami, bisa sambil mas suami kita arahkan tangannya, mohon maaf, ini tisu saya taruh dulu ya, kita arahkan tangan mas suami menyentuh bagian payudara Mbak istri atau payudara kita ya Mbak istri, arahkan ke sana. Nah, karena dari hal yang dilarang adalah dari daerah pusar ke bawah sampai ke ini ya, ke daerah tempurung lutut ya mas suami. Nah, ini buat mas suami nih larangannya. Jadi yang tidak boleh pada saat Pak istri sedang menstruasi itu adalah dari pusar, ingat, dari pusar ke bawah lutut ya. Nah, lutut ke bawah itu bisa, misalnya di daerah betis, mas suami mau membelai-belai atau mau meraba-raba betisnya Mbak istri, diperbolehkan. Nah, pusar ke atas itu bisa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bisa dengan ini dari sisi Mbak istri dulu ya, tahan. Ini belum dari yang mas suami, saya bahas. Nah, lalu tadi sampai kita tempelkan dada ya Mbak istri, kita tempelkan dada kita ke dadanya mas suami, lalu kita sambil berciuman bibir dengan mesra, kita arahkan tangan mas suami ke arah dada kita sambil meremas dengan penuh kasih sayang. Mas suami, tolong diingat, dengan penuh kasih sayang, bukan dengan penuh amarah ya. Jadi biar sama-sama merasakan, sama-sama menikmatilah pokoknya kegiatan. Intinya gini deh Mbak istri dan mas suami, kegiatan seksual, baik itu di ranjang ataupun di sofa atau dimanapun tempatnya yang membuat Mbak istri dan mas suami enjoy atau menikmati kegiatan tersebut, itu harus ada komunikasi. Sekali lagi, harus ada komunikasi. Itu tidak akan terjalin pada saat kurangnya komunikasi antara Mbak istri dengan mas suami. Sekali lagi, saya juga banyak belajar dari teman-teman saya, dari diri saya pribadi, bahwa
komunikasi yang sangat tidak baik, kurangnya komunikasi itu akan membuat berpengaruh bukan hanya tentang hubungan pernikahan ya Mbak istri dan Mas suami, juga akan berpengaruh kepada hubungan seksual kita. Nah, yang biasanya sebulan sekali buat yang sudah berumah tangga ya, yang biasanya sebulan sekali masih ada kegiatan seksual atau 2 bulan sekali masih ada 2-3 kali kegiatan seksual. Karena kurangnya komunikasi yang buruk antara Mbak istri dengan Mas suami, akhirnya hubungan seksual juga jadi berkurang. Lalu di luar Mas suami melihatlah yang bening-bening ya kan dibanding dengan kita. Nah, ini yang sangat tidak kita inginkan bersama ya Mbak istri.